yaitu ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basiratin. Dari prinsip dakwah salafiyah, dakwah ini selalu mengajak manusia, menyuruh manusia berdakwah kepada manusia agar mereka kembali kepada jalan Allah, dan dakwah mereka dibangun di atas ilmu. Itu dari ciri dan karakteristik dakwah salafiyah. Mereka berdakwah dengan ilmu, bukan berdakwah dengan kejahilan. Iya. Dan ini adalah konsekuensi dari ilmu dan amal yang dia sudah lakukan, di mana ketika dia sudah tahu ilmunya dan mengamalkan untuk dirinya sendiri, maka hendaknya dia tidak mencukupkan sampai di situ, tetapi dia juga berkewajiban untuk menyampaikan kebaikan ini, menyampaikan akidah dan dakwah ini kepada manusia, membimbing mereka, bersabar dalam menasihati mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang mana dakwah ini merupakan tugasnya para nabi dan para rasul. Maka dakwah adalah tugas yang sangat mulia. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada agama Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Inilah jalannya saya dan jalannya orang-orang yang mengikuti saya. Iya. Makanya ucapan mereka adalah ucapan terbaik, karena dalam rangka mengajak manusia kepada agama Allah. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang menyeru kepada agama Allah dan beramal saleh seraya mengatakan, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Iya. Dan orang yang berdakwah kepada agama Allah, mengajak manusia kepada jalan yang benar, mereka akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar. Iya. Dan ganjaran dan pahalanya seperti pahala orang yang mengikutinya dalam kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Makanya dalam hadis dikatakan, "Man da'a ila huda." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya pahala mislu ujuri man tabi'ah, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Iya. Dan orang yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Iya. Dan keutamaan lain orang yang berdakwah di jalan Allah, dia akan mendapatkan pahala bahkan lebih baik dari harta dunia yang paling mewah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hubrin na'am." Kata Nabi, andaikan Allah memberikan hidayah melalui perantaraan kamu kepada seseorang, satu orang saja, niscaya itu lebih baik bagimu dari mendapatkan onta merah, salah satu lambang kekayaan orang Arab yang mewah ketika itu. Iya. Dan perlu diingat bahwa berdakwah itu bukan syaratnya seorang nanti menjadi dai manakala dia menguasai semua hukum-hukum syariat. Bukan itu syaratnya. Iya. Tetapi yang wajib bagi seorang dai
dia mengilmui apa yang mau dia sampaikan. Itu yang wajib bagi dia. Adapun mengilmui semua perkara, maka tentu tidak semua orang sanggup melakukannya. Dan itu bukan menjadi syarat seorang dai. Seorang dai itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya seayat. Asalkan kau paham itu, kau mengerti, kau ilmui, kemudian kau sampaikan. Syaratnya itu. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga tidak disyaratkan seorang dai itu harus mengilmui semua perkara. Tidak. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa dakwah ini yang dijalankan dan ditegakkan di jalan Allah ada dua syaratnya. Yang pertama, seorang berdakwah itu harus ikhlas mengharapkan wajahnya Allah. Yang kedua, hendaknya dakwahnya sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini setelah dia mengilmui apa yang dia mau dakwahkan. Nah, seorang dai dia berdakwah di jalan Allah karena Allah. Kapan rusak dalam hal ini, maka dia bisa jatuh dalam kesyirikan. Dan kalau rusak dalam hal yang kedua, dakwanya tidak sesuai sunnah Rasulullah, maka dia akan jatuh dalam kebid'ahan. Ya, makanya para ulama menegaskan bahwa inna wasailad da'wah ilallahi ta'ala tauqifiyah. Sesungguhnya wasail dakwah, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada dakwah di jalan Allah, itu sifatnya tauqifiyah. Artinya berjalan di atas dalil. Tidak boleh membuat perkara-perkara baru dalam sarana untuk berdakwah. Ya, makanya Syekh menyinggung sebagian orang yang berdakwah dengan metode baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bahkan justru bertentangan dengan larangan dan perintah Nabi. Itu sebagian orang yang berdakwah dengan lagu, dengan musik. Nah, dengan mereka namakan dengan istilah musik religi atau yang semisal dengan itu. Nah, ada lagi yang menamakan dengan nada dan dakwah. Ini semua adalah penyimpangan di dalam dakwah. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan hal yang demikian. Andaikan itu baik, bukan tidak ada orang-orang yang dahulu mereka juga bermusik. Ada dahulu, tapi Nabi tidak menggunakan cara-cara yang demikian. Dan para ulama pun tidak menggunakan cara-cara yang demikian. Diingkari oleh mereka. Andaikan itu bisa mengantarkan kepada jalan Allah, tentu akan dipakai oleh mereka. Dan ingat, yang menjadi wasilah dakwah itu harus di atas dalil, bukan di atas hawa nafsu, bukan dianggap dengan istihsanat. Nah, ini kan baik. Apa salahnya kalau kita mengajak orang dengan musik atau dengan lagu-lagu religi misalnya? Nah, ya salah karena bertentangan dengan Nabi SAW. Apalagi musik adalah perkara yang diharamkan. Iya. Dengan seluruh madhab para ulama, baik di madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya mengharamkan musik. Apalagi kalau mau dijadikan sebagai sarana dakwah. Ya, minimal itu jatuh dalam kebid'ahan. Wal iyadu billah. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan harus diingat bahwa Nabi itu tidaklah beliau meninggalkan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga, melainkan Nabi menerangkan hal tersebut. Nabi sudah terangkan.
Kalau itu bisa mengantarkan kepada surga, pasti Nabi jelaskan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjauhkan dari api neraka, melainkan Nabi juga terangkan hal itu kepada umatnya. Sempurna agama ini, tidak butuh ditambah-tambah, tidak butuh kita metode baru dalam menyampaikan agama Allah. Semuanya ada tuntunannya. Dan agama kita sempurna dalam hal tersebut. Iya, agama kita sempurna di dalam hal tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Maka dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah, mereka menyuruh manusia dengan ilmu yang benar. Iya, bukan dengan kebid'ahan, bukan dengan perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang berikutnya al-aslur rabi', prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau di sini al-ihtimam bi aqidatis salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Prinsip keempat dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah, perhatian mereka terhadap perkara akidah. Ya, terhadap perkara tauhid. Baik dalam hal mengilmuinya, mengamalkannya, ataupun mengajarkannya. Ini ciri dakwah salafiyah. Yang antum tidak akan dapatkan dakwah yang lain yang sangat ihtimam, betul-betul menaruh perhatian kepadanya, kecuali dakwah salafiyah. Iya, mereka sangat ihtimam, sangat perhatian betul dengan perkara tauhid. Iya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Tidak seperti keadaan sebagian orang yang justru menjauhkan manusia dari akidah, dari tauhid. Ya. Dengan alasan itu bisa memecah belah manusia. Kalau kita bahas tauhid, bisa memecah belah agama. Subhanallah. Justru akidah, tauhid, itulah yang menyatukan. Dia memecah, tetapi memecah antara tauhid dengan syirik. Tak mungkin bisa bersatu. Memecah antara muwahhidin dengan musyrikin. Tak mungkin bisa bersama-sama. Harus berpisah memang. Iya. Inilah akidah. Ini tauhid. Dan inilah yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwah yang lain. Mereka memulai dengan tauhid. Tauhid itu yang pertama, dan tauhid itu yang utama. Nah, tauhid yang pertama dan tauhid itu yang utama. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Iya. Karena kita ketahui bersama bahwa tidaklah kita diciptakan di dunia ini kecuali untuk merealisasikan yang namanya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada liya'budun ay liwahidun. Beribadah kepadaku, kata ulama, beribadah kepada Allah maksudnya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul tidaklah diutus kecuali untuk berdakwah kepada akidah tauhid. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul pun. Tidaklah kami utus rasul kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul. Misinya untuk menyerukan an i'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah semua yang disembah selain Allah, taghut. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya semua dakwah para nabi dan para rasul sama. Seruannya sama. Dalam Quran dijelaskan,
Seruannya mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan yang lain selain Dia. Nah, dan kalau kita perhatikan sejarah, Nabi itu 23 tahun berdakwah. Ya. 13 tahun beliau di Mekah. Ya. Darinya selama 10 tahun dakwahnya Nabi itu hanya tauhid saja. Salat itu nanti diturunkan setelah tahun ke-10 kenabian. Baru ada salat 5 waktu yang diwajibkan. Belum ada salat ketika itu. Nabi hanya sibuk meluruskan manusia akidah dan tauhid mereka, agar mereka mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, bayangkan 10 tahun. Baru setelahnya ada syariat salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, dan seterusnya. Itu baru disempurnakan pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Itu pun Nabi tetap memperhatikan sisi tauhid dalam banyak kesempatan. Bahkan di akhir-akhir menjelang ajal beliau, beliau juga mengingatkan dari tauhid dan bahaya segala yang menyelisihi tauhid, yaitu kesyirikan. Nabi sampai bersabda, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Akhirnya nanti disembah selain Allah. Diingatkan oleh Nabi sebelum beliau wafat. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Betapa pentingnya akidah tauhid, karena dia pondasi yang mendasar. Orang kalau selamat akidahnya, lurus tauhidnya, maka dia pasti akan menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Iya, pasti akan menjadi penghuni surga andaikan dia bertauhid. Nah, perkara dia masuk neraka sebelumnya karena dosanya, ya, maka dia tidak akan selama-lamanya di neraka. Pasti nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga karena dia bertauhid. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sehingga orang yang bertauhid pasti masuk surga. Makanya dalam hadis Mu'ad bin Jabal itu, ketika Rasulullah tanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahu enggak kamu apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah yang wajib dijalankan oleh para hamba adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sementara haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang menyekutukannya, orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tidak diazab, artinya apa? Selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini ikhwani fiddin. Dan tentu tidak samar bagi kita hadis bitaqah, hadis kartu kecil, ya, yang dia punya dosa 99 gulungan. Satu gulungan sejauh mata memandang. Amalnya cuma tertulis dalam kartu kecil, tetapi tertulis di situ amalan tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dengan itu cukup membuat apa? Amal kebaikannya paling berat, sehingga amal keburukannya, dosa-dosanya menjadi ringan. Karena tauhidnya mantap, sempurna. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka berbicara tentang tauhid, ya, keutamaannya dan kemuliaannya ini sangat banyak disinggung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dengan tauhid, ya, seseorang itu akan selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dengan tauhid, seseorang itu bisa mendapatkan keamanan yang sempurna dan hidayah yang sempurna. Allah menyatakan dalam Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan.
dia bertauhid. Maka Allah katakan, ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, orang yang bertauhid adalah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatnya Nabi di hari kiamat nanti. Ya, Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Kata Rasulullah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Dan la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan dengan tauhid pula seseorang akan dimerdekakan dari perbudakan kepada manusia, perbudakan kepada makhluk, menuju perbudakan kepada Sang Khalik, pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau misalnya tidak menyembah Allah, maka dia akan menjadi budak makhluk. Otomatis kalau dia keluar dari penghambaan kepada Allah, maka dia akan menghamba kepada makhluk. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka wajib bagi para duat, bagi para da'i untuk memperhatikan sisi tauhid. Dan ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling memperhatikan pembahasan ini. Ya, hampir kita dapati ya, di dalam dakwah ahlus sunnah mereka selalu membahas tentang tauhid. Ya, kajian-kajian mereka berisi tentang tauhid, tentang akidah, meluruskan akidah. Ya, pembahasan tentang kitabut tauhid, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena itulah yang membedakan dakwah mereka dengan dakwah yang lain. Kalau dakwah yang lain, terkadang ada yang sibuknya membahas cuman akhlak saja. Bukan tidak penting, akhlak itu penting. Tetapi tidak ada perhatian mereka kepada tauhid. Ya. Ada yang hanya membahas tentang ya, bagaimana mengajak orang sholat saja. Ya. Tetapi untuk pembahasan akidah tauhid, mereka tidak pedulikan. Yang penting sholat. Betul, sholat itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Tauhid. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada orang yang sholat, puasa, haji, berinfak dengan gunung emas, tapi semuanya tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Amalnya dijadikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Tak ada nilainya. Karena tidak bertauhid. Iya. Makanya ikhwani fiddin, a'azani Allah, sebagian ulama itu ada yang menambah syarat diterimanya amal itu kan yang populernya ada dua, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala menambah syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah tauhidnya harus lurus. Ya. Tauhidnya harus benar, akidahnya harus benar. Kalau dia beramal ikhlas sesuai tuntunan, tapi dia meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang tidak benar, ya, maka percuma amalnya, percuma ibadahnya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah. Ya. Kenapa tauhid? Ya karena tauhid inilah yang menyelamatkan, dan dengan tauhid inilah yang menjadi misi dakwah para nabi dan para rasul. Bayangkan imamnya orang-orang yang bertauhid, Nabi Ibrahim itu sampai takut dari yang namanya terjerumus ke dalam kesyirikan ini. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabi Ibrahim, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah kepada berhala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya. Saking takutnya Nabi Ibrahim terjerumus dalam syirik, beliau doakan dirinya dan anak-anak keturunannya. Kata Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Wa man ya'manu syirk
ba'da Ibrahim alaihi salam. Ya, siapa lagi yang bisa merasa lebih aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim saja takutnya seperti itu. Padahal beliau yang bertauhid, imamnya orang-orang yang bertauhid. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya dari prinsip dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kata Syekh Abdul Salam bin Barjis Alu Abdul Karim, al-aslul khamis, prinsip yang kelima, al-ihtimam bisunnatin nabawiyah wal hirs alal amali biha wad da'wati ila dhalik. Perhatian mereka kepada sunnah Nabi. Makanya mereka dikenal dengan ahlus sunnah. Ahlinya mereka itu dalam sunnah. Dan semangat untuk mengamalkan sunnah dan mendakwahkan sunnah. Ini dakwah ahlus sunnah seperti itu. Makanya mereka dikenal dengan nama ahlus sunnah. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ahlus sunnah itu mereka yang betul-betul memperhatikan diri mereka. Apakah sudah sesuai dengan sunnah Nabi atau belum? Apakah mereka sudah menapaki jalannya Nabi atau belum? Ingat ya, yang dinamakan sunnah di sini bukan dalam istilahnya ulama fikih, yaitu hukum di bawah wajib, bukan itu. Tapi sunnah yang dimaksud di sini adalah jalannya Rasulullah. Ya. Makanya ada orang bingung dalam hadis itu kan, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang kepada sunnahku. Katanya apa? Bagaimana caranya? Kok sunnah dibilang wajib? Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Nah, ini tidak paham. Tidak bisa membedakan arti sunnah dalam istilah ulama fikih dengan arti sunnah dalam istilah ulama akidah. Makanya banyak para ulama mengarang kitab akidah judulnya As-Sunnah. Ya, seperti As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim. Kalau kita lihat bukan perkara sunnah yang hukum di bawah wajib, bukan. As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Ahmad. Syarhus Sunnah ya, karya Imam Al-Baghawi. Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ya. Banyak ulama mengarang judul akidah, judulnya As-Sunnah. Karena yang dimaksud dengan sunnah itu jalannya Rasulullah SAW dalam akidah, dalam akhlak, dalam muamalah. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah yang kita sudah kaji, yang sementara dalam kajian kita ya, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, itu menyatakan di awal kitabnya, i'lam annal islama huwa sunnah was sunnata hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Jadi sunnah itu Islam secara keseluruhan sebenarnya. Nah, makanya jangan heran ketika ada hadis yang mengatakan wajib berpegang kepada sunnah. Maksudnya jalannya Rasulullah dalam keyakinannya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan dalam seluruh perkaranya. Ini ikhwani fiddin. Maka dakwah sunnah, dakwah ahlus sunnah, mereka perhatian kepada sisi ini. Ya. Maka mereka mengihya'us sunnah, menghidupkan sunnah itu di saat banyak orang ya berbuat bid'ah di dalam agama. Nah, maka lawannya sunnah di sini adalah bid'ah. Lawannya sunnah di sini bukan makruh, tapi lawannya adalah bid'ah. Kalau bid'ah, semua yang menyelisihi jalannya Rasulullah. Sementara sunnah itu yang mencocoki jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Ya, ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi syahadat Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar, mentaati segala perintah beliau. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi segala yang beliau larang dan beliau kecam. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai tuntunan beliau. Ini ikhwani fiddin. Iya. Dan kecintaan kepada Allah nanti benar
kalau kita mengikuti jalannya Rasulullah. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Nabi. Baru kalian mendapatkan cinta Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka seseorang itu kadarnya dinilai dengan apa? Kekuatannya dalam berpegang teguh kepada sunnah. Di zaman fitnah yang diwasiatkan oleh Nabi apa? Alaikum bisunnati. Ketika kalian melihat perselisihan yang sangat banyak, ya, perpecahan yang sangat banyak, seperti di zaman kita ini, ya, Nabi sudah kabarkan itu dalam hadis Irbad bin Sariyah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kalian melihat, kalau kalian akan hidup lama sepeninggalku, kalian akan lihat perselisihan yang banyak. Kalian lihat perselisihan yang banyak. Apa wasiatnya Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnah. Kenapa? Banyak kesesatan terjadi. Ini ikhwani fiddin. Terlebih kalau kita melihat hadisul iftiraq. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, hanya 1 di dalam surga. Menunjukkan bahwasanya orang yang selamat itu sedikit. Nah, ahlul haq itu sedikit. Ya. Ini sebagian orang ada yang tidak paham, ya, dan mempertentangkan dengan hadis tentang as-sawadul a'zam. Ahlus sunnah itu kan as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam itu yakni kelompok yang sangat besar. Jangan dikatakan sedikit ahlu sunnah itu. Ada sebagian orang yang tidak paham tentang itu. Bahkan katanya apa? Ya, carikan, datangkan ucapan ulama ahlu sunnah yang mengatakan bahwa ahlu sunnah itu jumlahnya sedikit. Oh, banyak sekali. Kalau kita mau bawakan, ya, kalamnya para ulama, ya, seperti Al-Imam Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau membawakan ucapannya para imam. Diucapkan oleh Imam Al-Auza'i, Imam Al-Hasan Al-Basri, bahkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, Ahlus Sunnah itu sedikit. Ya. Sampai kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau kalian berjumpa dengan Ahlus Sunnah di berbagai negeri, sampaikan salamku kepada mereka. Karena mereka adalah aqallun nas. Mereka itu adalah manusia yang paling sedikit. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ini ikhwani fillah a'azani Allah. Adapun as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar, ya, itu tidak bertentangan dengan hadis itu. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah itu, sekalipun mereka 1 orang, sedikit jumlahnya, mereka juga dinamakan dengan jamaah. Makanya dalam athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran meskipun kau seorang diri. Meskipun kau cuma 1. Kalau kau 1 orang tapi kau di atas kebenaran, kau adalah jamaah. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi dakwah, dari prinsip dakwah Ahlussunnah, mereka perhatian kepada sunnah dan mereka paling anti dengan yang namanya bid'ah di dalam agama. Hal yang pada hari ini sebagian orang antipati dengannya. Nah, padahal itu adalah penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pembahasan ini pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.